Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila Anggraini dari kelas 3C Prodi D4 Administrasi Negara. Saya akan menyampaikan materi tentang sistem pembinaan karir. Sistem pembinaan karir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. A. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Kedua, dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja yaitu sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan yang didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Sedangkan sistem karir yaitu sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seorang yang didasarkan atas kecakapan dalam pengembangannya lebih lanjut, maka pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya turut menentukan. Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Fungsi-fungsi manajemen PNS yang meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengadaan PNS, 3. Pengembangan PNS, 4. Penilaian, 5. Penghargaan, 6. Pemberhentian dan kesejahteraan. Formasi PNS. Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu susunan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan formasi yaitu dalam suatu organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Dasar penyusunan formasi yaitu analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis kebutuhan didasarkan pada 1. Pekerjaan, 2. Sifat pekerjaan, 3. Analisis beban kerja, 4. Prinsip pelaksanaan pekerjaan. Jenis formasi PNS yaitu 1. Formasi PNS pusat, 2. Formasi PNS daerah yang terdiri dari formasi PNS daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Penetapan formasi PNS yaitu 1. Formasi PNS pusat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan kepada BKN. Formasi PNS daerah yaitu pemerintah daerah provinsi. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pengadaan PNS. Proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi disebabkan oleh adanya PNS yang PENS, BHT, dan MD, adanya perluasan organisasi PEM. Pengumuman. 1. Harus diumumkan seluas-luasnya menggunakan media yang tersedia dan bentuk lainnya yang digunakan. 2. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. 3. Dalam pengumuman harus dicantumkan jumlah dan jenis jabatan lowongan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat dan tempat lamaran ditujukan, batas waktu pengajuan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi, serta lain-lain yang dianggap perlu. Persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yaitu WNI, usia kurang dari 18 tahun dan lebih dari 35 tahun.
tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas penerimaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan, bersedia melepaskan dari jabatan pengurus atau anggota parpol pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Pengangkatan CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Pelamar. Lamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Dalam surat lamaran harus dilampirkan fotokopi STTB atau ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, kartu tanda pencari kerja, dan Depnaker atau Disnaker. Penyaringan. 1. Pemeriksaan administratif. 2. Panitia ujian. 3. Tugas panitia ujian. 4. Materi ujian. 5. Ujian. 6. Pengumuman pelamar yang diterima. Pengangkatan. Pengangkatan sebagai CPNS. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi, yaitu 1. Fotokopi STTB atau ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Daftar riwayat hidup. 3. Pas foto berukuran 3x4 sebanyak 6 lembar. 4. Surat keterangan berkelakuan baik dari Polri. 5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. 6. Asli kartu pencaker dari kantor departemen atau dinas tenaga kerja. 7. Surat pernyataan tentang tidak pernah dihukum penjara atau kurung, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, bersedia ditempatkan seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan, tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Golongan ruang. Golongan ruang sebagai berikut. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Potongan gaji untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran 10% dari penghasilan setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut. 4% untuk iuran dana pensiun, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, 3% untuk iuran tabungan di hari tua. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok. Selama menjadi CPNS kecuali CLTN, selama menjadi pejabat negara, selama menjalankan tugas pemerintahan antara lain masa penugasan sebagai lokal staf perwakilan RI di LN, PTT, perangkat desa, pegawai atau tenaga pada badan-badan internasional, petugas pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN, selama menjalankan kewajiban bela negara, selama menjadi pegawai perusahaan milik negara. Masa percobaan. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan. Lama masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun sesuai ketentuan pasal 16 ayat 4 UU nomor 8 tahun 1974. Masa percobaan dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan kurang
1 tahun dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu yang ditetapkan oleh PKK atau pejabat yang ditunjukkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. Pemberhentian calon PNS. A. Diberhentikan dengan hormat, yaitu mengajukan berhenti, tidak sehat, tidak lulus diklat prajabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik yang mengganggu lingkungan pekerjaan, dijatuhi hukuman disiplin TKT sedang, mengajukan berhenti karena menjadi anggota parpol, tidak melapor setelah satu bulan menerima SK CPNS. B. Diberhentikan tidak dengan hormat, yaitu memberikan keterangan dan bukti tidak benar, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan, dijatuhi hukuman disiplin berat, menjadi anggota parpol tanpa mengajukan berhenti. Tujuan diklat jabatan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Peserta diklat. 1. Diklat prajabatan, yaitu CPNS. 2. Diklat PIM, yaitu yang akan atau telah menduduki jabatan ELS 1, 2, 3, 4. Diklat fungsional, yaitu yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional. 4. Diklat teknis, yaitu PNS yang membutuhkan peningkatan kompetisi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan ELS 1, 2, 3, 4. Diklat dalam jabatan. Diklat kepemimpinan atau diklat PIM yang dibagi dalam diklat PIM tingkat 4 diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 4. Diklat PIM tingkat 3 diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 3. Diklat PIM tingkat 2 diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 2. Diklat PIM tingkat 1 diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 1. B. Diklat fungsional diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu. C. Diklat teknis, yaitu diperuntukkan bagi PNS yang membutuhkan peningkatan kompetisi teknis dalam pelaksanaan tugasnya. Penilaian PNS. Daftar penilaian pelaksanaan pekerja DP3. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian yaitu atasan pejabat penilai, dan pegawai yang dinilai. Masa penilaian. A. Masa penilaian dalam jangka waktu 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember. B. Unsur-unsur yang dinilai yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. C. Sebutan dalam penilaian yaitu amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahan langsungnya apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. B. Penyampaian DP3. DP3 disampaikan kepada PNS yang dinilai dan apabila tidak ada keberatan terhadap unsur penilaian, maka PNS yang bersangkutan wajib mencantumkan tanda tangan untuk kemudian oleh pejabat penilai disampaikan kepada atasan pejabat penilaian guna ditandatangani dan DP3 berlaku sah. 5. Penghargaan. PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa
A. Kenaikan pangkat PNS. B. Pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional. C. Satya Lancana Karya Satya. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.